Jule, seorang mahasiswa biologi berumur 24 tahun, gagal dalam ujian terakhir semester musim panas. Jule singgah di apotik membeli obat aborsi. Ternyata Jule hamil oleh pacarnya Alex. Setelah sampai di rumah, ibunya menelpon dan mendesak meminum obat aborsi. Tetapi Jule masih ragu. Dia ingin mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu dengan Alex yang sedang menulis tesis doktoralnya di Portugal. Dia memutuskan menemui Alex melalui jalan darat dari Berlin ke Portugal menggunakan RV Heimer 303 milik saudara laki-lakinya yang meninggal 2 tahun lalu. Di scene selanjutnya, Jan, seorang mahasiswa jurusan politik, gagal mendapat beasiswa walaupun proposal beasiswa Jan sangat baik. Dosennya mengatakan bahwa pemikiran Jan terlalu liberal sehingga Yayasan Eidenar lebih memilih mahasiswa lain. Menurut dosennya, Jan lebih membutuhkan beasiswa tersebut. Di sini yang lain kita diperlihatkan Jan sedang melatih bela diri bocah-bocah untuk tambahan uang sakunya. Di dalam kamar kos, Jan termenung dan memutuskan liburan musim panas ini ingin menemui ayah kandungnya ke Spanyol Utara, tempat ayahnya bekerja. Jan memilih jalan darat menggunakan bus karena naik pesawat ongkosnya mahal. Jan telah sampai di SPBU Berlin tetapi ketinggalan travel. Travel yang dia pesan sudah berangkat. Kemudian Jan meminta tumpangan ke pengendara lain yang menuju Kolon, tetapi tidak ada yang menuju ke sana atau mobilnya sudah penuh. Secara kebetulan dia melihat Jule yang sedang menambah air radiator mobilnya. Jan mendatanginya dan meminta tumpangan menuju Kolon. Jan berjanji memberikan uang bensin, tetapi Jule mengatakan tidak perlu dan meminta Jan menunggu sebentar karena dia mau membersihkan tangannya yang kotor. Mereka mulai berkenalan. Setelah semua beres, mereka cabut menuju Kolon. Jule menanyakan ke Jan apakah dia sering bepergian seperti ini, tetapi Jan menjawab ini yang pertama kali. Jan memuji RV Jule yang dilengkapi kulkas dan perabotan lainnya. Jan menanyakan apakah model RV tersebut. Jule menjawab jenisnya Mercy Heimler 303 milik kakaknya yang sudah meninggal dunia. Jan kagum dengan RV tersebut yang lebih tua dari dirinya. Jan turut berduka atas kematian kakak Jule. Mereka mulai menanyakan asal dan tujuan akhir masing-masing. Jan dari Berlin menuju ke Spanyol Utara, tempat ayahnya bekerja. Jule juga dari Berlin tetapi menuju ke Portugal. Jule mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa jurusan biologi di Universitas Hamburg. Sedangkan Jan memberitahu jika dia mahasiswa jurusan ilmu politik yang banyak belajar statistik. Jan mengaku iri dengan mahasiswa biologi yang lebih fokus ke teori, praktik, dan hasil. Tetapi Jule menjawab tidak sesederhana itu, apalagi dia baru gagal ujian pagi ini, dan dia malas untuk membahas tentang jurusannya. Jan menanyakan berapa umur Jule. Jule menjawab 24 tahun. Ternyata Jan seumuran dengan Jule. Jan mengatakan bahwa 3 tahun lagi untuk menginjak umur 27 tahun. Jule mengatakan ada apa dengan umur 27 tahun. Jan mengatakan itu umur keren untuk meninggal dunia, seperti Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Heath Ledger, dan lain-lain. Jule menanyakan apakah kamu kira begitu? Jan mengatakan ya, begitu yang dia dengar. Apakah Jule belum pernah mendengar hal itu? Muka Jule sudah mulai tidak enak. Jan mengatakan dia juga menentang bunuh diri jika itu yang Jule permasalahkan. Jan mengatakan bunuh diri tindakan egois yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan kesedihan keluarga. Jan melanjutkan, dia memiliki teman yang bunuh diri 7 tahun lalu. Hal itu membuat ibu temannya di rumah saja dan tidak mau berbicara dengan orang lain hingga saat ini. Jule mengatakan apakah itu tindakan salah jika hanya ingin mengakhiri masalahnya? Jan berkata seharusnya seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Jule mengatakan Jan hanya berbicara omong kosong karena Jule juga pernah melihat hal semacam itu dan benar-benar membuat hancur. Jan mengatakan bahwa orang seperti itu pasti akan masuk neraka. Mendengar hal itu, Jule tersinggung dan mengatakan ke Jan untuk mencari tumpangan lain setelah rest area berikutnya. Setelah Jan turun di rest area, dia kemudian sadar bahwa mungkin Jule tersinggung karena saudara laki-lakinya meninggal bunuh diri. Handphone Jan tertinggal di RV. Dia mengejar dan berteriak, tetapi Jule tidak mendengarnya. Selanjutnya Jan menumpang trailer menuju ke Kolon. Singkat cerita, malam pun tiba. Manny, supir trailer, singgah di rest area untuk beristirahat. Jan mengatakan ke Manny untuk pergi sikat gigi ke kamar mandi sejenak. Alex menelpon Jule menanyakan kabarnya, tetapi kedengarannya Alex kurang senang Jule akan mengunjunginya ke Portugal. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu mobil, mengagumi RV Jule. Laki-laki tersebut naik melihat-lihat interior RV Jule. Laki-laki tersebut mencoba memperkosa Jule.
Jan yang sudah selesai sikat gigi secara kebetulan melihat Arfi Jule. Dia hendak mengambil handphonenya. Ketika mendekati Arfi tersebut, Jan mendengar Jule yang hendak diperkosa. Jule mengatakan ke Jan bahwa orang tersebut juga mengambil handphone Jan. Jan segera memburu orang itu dan merebut handphonenya. Terjadi perkelahian antara Jan dan orang itu. Jule yang panik hendak menyemprot penjahat tersebut dengan merica, tetapi juga mengenai mata Jan dan Jule. Penjahat tersebut ngacir setelah misi bejatnya tidak berhasil. Jule mengobati mata Jan. Jule juga meminta maaf ke Jan karena menurunkan Jan di rest area. Dia juga meminta Jan menginap di RV-nya malam itu karena takut penjahat itu datang lagi. Keesokan paginya, Jan ingin pamit ke Jule karena Manny sudah mau berangkat. Jule menawari Jan untuk ikut dengannya sampai ke Kolon jika Jan mau. Jan menerima tawaran Jule karena dia juga tidak suka selera musik Manny. Kemudian mereka berangkat. Jule mengatakan, apakah Jan tidak keberatan jika dia mengambil jalan pedesaan? Jan mengatakan tidak masalah karena dia juga tidak buru-buru. Mereka menikmati perjalanan dengan pemandangan alam yang indah. Kemudian mereka mulai mengobrol. Jule menanyakan apakah Jan tipe individualis atau makhluk sosial. Jan menjawab makhluk sosial 100%. Jule mengatakan, tahukah berapa jumlah orang yang tinggal sendirian di Jerman? Jan menjawab mungkin 20%, tetapi Jule menjawab salah 50%. Jan agak kaget mendengar jawaban itu. Jule menjelaskan lebih lanjut. Dengan alasan ekonomi, jika ada 4 orang kenalan tinggal di apartemen yang berbeda, maka semua orang membutuhkan perabot masing-masing. Tetapi jika mereka tinggal bersama, maka cuma membutuhkan 1 perabot saja untuk semua. Jule juga mengatakan bahwa tinggal sendirian menyalahi kodrat manusia karena manusia adalah makhluk sosial. Jika manusia tinggal sendiri, dia akan mengeluarkan hormon stres kortisol yang dapat melemahkan daya tahan tubuhnya sehingga gampang sakit. Jule mengatakan itulah yang diinginkan penguasa. Jan mengingatkan pendapat Jule. Jan mengatakan bahwa hal itu sudah diatur di bawah meja oleh penguasa dan politisi. Jule melanjutkan penjelasannya bahwa itulah prinsip kapitalisme. Sejak kecil kita sudah diajari berkompetisi, pada akhirnya membuat kita jadi stres. Tetapi Jan menyanggah. Jan mengatakan bahwa persaingan sudah ada di dalam diri kita. Bayangkan jika 2 anak kecil dibawa ke lapangan, maka secara naluri mereka berusaha berlari lebih cepat dari yang lain. Sambil terus mengobrol, tiba-tiba Jule mual dan menghentikan mobilnya. Jule muntah dan beristirahat sejenak di hutan sekitar desa tersebut. Ini pasti karena bawaan janin. Sambil menikmati suasana pedesaan, mereka terus membahas sifat dasar manusia. Jan mengatakan menurut Darwin yang terkuat itulah yang akan bertahan. Tetapi Jule membantahnya. Dia mengatakan bahwa yang mampu beradaptasilah yang akan bertahan. Dia mencontohkan burung merak yang lemah, tetapi bisa eksis karena mampu beradaptasi. Jan kemudian mengambil contoh lain untuk menguatkan argumennya, yaitu gorila. Gorila yang bertarung sampai hanya menyisakan 1 gorila alfa. Bahkan bayi jantan pun dibunuh untuk memperkuat eksistensinya. Dan manusia dalam sistem ekonomi berjuang mengikuti sifat alamiah gorila. Itulah mengapa kapitalis bisa berhasil, sedangkan komunisme tidak. Jule mengatakan jangan membahas kapitalisme dan komunis karena itu terlalu jadul. Kemudian Jule mengatakan apakah yang membuat manusia lebih maju, persaingan atau kerjasama? Jan menjawab persaingan, sedangkan Jule memilih kerjasama. Jule mengatakan kenapa dia memberikan tumpangan ke Jan, karena Jule merasa kasihan melihat Jan. Rasa kasihan dan empati itulah sifat dasar manusia. Dia memberi tumpangan Jan karena rasa kemanusiaan yang merupakan manifestasi kerjasama. Jule lanjut menerangkan, manusia bisa eksis sampai sekarang karena adanya kerjasama. Sifat kerjasama ini turun dari Cro-Magnon, bukan dari Neanderthal. Begitu penjelasan Jule menguatkan argumennya. Obrolan mereka makin seru, membuat mereka makin akrab. Jule melanjutkan bahwa 25.000 tahun yang lalu, di selatan Prancis, Cro-Magnon selamat sedangkan Neanderthal punah. Karena Neanderthal hidup berkelompok 80 hingga 10 orang yang membutuhkan daging banyak. Lambat laun daging menjadi langka, membuat mereka memangsa satu sama lain, menyebabkan mereka punah. Sedangkan Cro-Magnons hidup berkelompok 400 orang. Mereka berburu hewan dan memakan bersama-sama. Karena memiliki banyak makanan, mereka memiliki waktu untuk melukis dinding gua.
Jadi, elemen sosial yang memampukan manusia bisa bertahan. Dan sekarang kapitalis ingin mengubah kita menjadi Neanderthal. Jule mengatakan sistem kapitalis tidak manusiawi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Tetapi Jan menyanggah. Dia mengatakan bahwa cuma khayalan Jule saja untuk menjadi orang baik sepanjang hari. Itu tidak mungkin di dunia nyata. Jan melanjutkan, penemuan 5.000 tahun yang lalu adalah kapak perang, luka perang karena tombak. Dan itulah yang dilihat Jan di zaman sekarang ini. Pembunuhan, kehancuran, genosida, perang antar negara, dan lain-lain. Dia mengatakan setiap 3 detik orang mati karena dibunuh. Itulah realita hidup. Jan dan Jule ngobrol lebih dalam lagi. Mereka kemudian memasak makan siang, setelah itu melanjutkan perjalanan. Mereka gantian mengemudikan mobil. Akhirnya mereka sampai di Kolon, mereka sangat gembira. Jan meminta diturunkan di perhentian depan dan akan naik bus ke Spanyol Utara. Tetapi Jule sudah merasa akrab dan masih harus meyakinkan Jan bahwa manusia tidak seburuk itu. Jule menawarinya mengantar sampai ke Spanyol Utara. Tentu saja Jan merasa senang dan berharap itu dilakukan Jule bukan karena kasihan. Kemudian mereka sampai di Belgia. Mereka mencari tempat untuk berkemah, membeli daging dan mempersiapkan perapian untuk masak. Jan menawarkan anggur ke Jule, tetapi dia menolak minum untuk saat ini. Mereka melanjutkan obrolan tentang banyak hal yang mereka sukai. Jan menceritakan bahwa ternyata ayah bersama dengan dirinya dari bayi hingga umur 17 tahun adalah ayah tirinya. Hal itu diketahui karena makin kesini dia merasa makin diperlakukan seperti sampah oleh ayah tirinya. Oleh karena itu dia berani menanyakan ke ibunya. Jan mengatakan bahwa dia adalah anak cinta satu malam ibunya dengan pembuat kapal di Spanyol. Ayah tiri Jan ingin menggugurkan kandungan ibunya, tetapi ibu Jan menolak hingga akhirnya Jan lahir. Cerita Jan mirip dengan hal yang menimpa Jule saat ini. Jule terlihat merenungkan hal itu dengan dalam. Sebelum tidur, Jule mengatakan bahwa dia senang bersama dengan Jan. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di Prancis. Mereka singgah beristirahat di sebuah desa. Jan menjual jam tangannya untuk menambah ongkos perjalanan. Jule menelpon Alex. Jule sudah ingin memberitahu perihal kehamilannya sekarang karena tidak tahan lagi dengan sikap Alex. Tetapi Jan tiba-tiba muncul. Jule kelihatan stres. Jan coba menghibur dan membelikan roti untuk menenangkan hati Jule. Jule merasa lebih baik setelah mendapat sentuhan dari Jan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan melewati pemandangan yang indah. Jule menanyakan apakah Jan sudah memiliki pacar. Jan mengatakan tidak untuk saat ini. Jan merasa selalu sial dalam percintaan. Dia selalu mencintai orang yang tidak mencintainya. Makanya hubungan mereka cepat berakhir. Kemudian mereka istirahat lagi di sebuah desa. Mereka melanjutkan obrolan tentang banyak hal yang mereka sukai. Jan selalu jatuh cinta kepada orang yang tidak cocok dengannya. Jan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh MHC DNA dirinya. Jule mengatakan MHC adalah yang mengkode sistem kekebalan tubuh. Jan mengatakannya benar ini adalah bidangmu, tetapi Jan mempelajarinya lebih luas. MHC memastikan untuk menyukai aroma orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang jauh berbeda dengan milik wanita. Obrolan mereka seputar perilaku hubungan pria dan wanita terus berlanjut. Jule dan Jan sama-sama menikmati obrolan tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Verdun untuk makan es krim. Tiba di Verdun, mereka menikmati es krim dan melanjutkan obrolan tentang percintaan di dermaga. Obrolan mereka tentang seks pun kian intens dan berat. Mereka sangat menikmatinya. Setelah mereka cabut dari dermaga, Jule mendapat lagi telepon dari Alex. Jule mempertanyakan nada Alex yang tinggi yang menyebabkan pertengkaran mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka benar-benar menikmati perjalanan dan singgah di danau di sebuah desa. Mereka terus membahas mengenai hubungan percintaan dan seks antara pria dan wanita yang didasarkan pada teori dan pengalaman cinta mereka. Mereka menikmati obrolan tersebut. Mereka sepertinya saling menyukai tapi masih malu-malu kucing. Mereka melanjutkan perjalanan. Mereka benar-benar menikmati trip ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka sampai lagi ke danau yang lain. Keesokan paginya, Jule bangun dengan senyum manis melihat Jan yang masih tertidur. Jule melakukan peregangan otot sambil menikmati udara pagi yang segar. Jan yang bangun diam-diam menciumi aroma baju Jule untuk membuktikan teori ketertarikannya. Kemudian Jan berenang di danau. Giliran Jule yang diam-diam menciumi aroma baju Jan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan mereka sering curi-curi pandang satu sama lain. Mereka selalu berhenti untuk mengunjungi tempat yang menurut mereka menarik, sehingga makan jagung muda. Mereka ke pantai, menikmati sunset dan berselancar.
Mereka menginap dekat sana. Setelah capek berselancar, mereka duduk di pantai dan mulai menunjukkan ketertarikan satu sama lainnya. Mereka saling mengendus seperti teori yang mereka obrolkan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Spanyol. Jan kelihatan tegang akan bertemu dengan ayahnya. Setelah sampai di tempat kerja ayahnya, Jan cuma memandanginya dari jauh. Dia memutuskan tidak bertemu ayahnya. Jan merasa seperti melihat orang asing, bukan ayahnya. Mereka melanjutkan perjalanan. Jan lama termenung. Jan berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki ayah. Jan sadar bahwa seharusnya dia berhenti mencari keluar, tetapi mencari ke dalam hatinya. Kemudian Jule menenangkannya dengan pelukan hangat. Mereka lanjut ke Portugal menyelesaikan masalah Jule. Jan mulai memberikan perhatian yang lebih ke Jule, memberikan sentuhan lembut, dan sepertinya Jule menyukainya. Mereka juga hiking ke pegunungan. Karena cuaca dingin, mereka cepat-cepat menuju ke mobil melepaskan baju yang basah. Kemudian mereka saling menghangatkan. Akhirnya mereka berciuman penuh gairah, mengungkapkan perasaan cinta satu sama lain, dan terjadilah hal yang diinginkan. Jan menanyakan keadaan Jule yang terlihat termenung. Jule mengatakan ke Jan jika dia telah hamil oleh Alex, dan ibunya memaksa untuk menggugurkan kandungannya. Hal itu membuat Jule galau. Jan shock tetapi tetap tenang. Jan menenangkan Jule dan membuatkannya teh. Jule termenung memikirkan kandungannya. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk melahirkan anaknya. Jan memberi semangat kepada Jule. Mereka melanjutkan perjalanan. Singgah istirahat di rest area, Jule kemudian mandi dan mendapatkan dirinya berdarah. Jule menemui dokter kandungan. Dokter mengatakan ke Jule bahwa telur tidak menempel sempurna pada janin, sehingga tidak terjadi pembuahan. Jule tidak hamil. Jule sedih juga sih, padahal dia sudah komit untuk merawat janinnya. Jule berkata bahwa hal yang bersifat sementara tidak hanya menyedihkan, tetapi juga menghibur. Jule mengatakan bahwa dia bersama Jan tetapi bukan memilikinya. Tidak ada yang memiliki siapapun, jadi walaupun hubungan mereka berakhir besok, tidak ada yang tersakiti. Memang ya, inilah prinsip hubungan asmara kebanyakan orang barat. Setelah sampai di daerah tempat tinggal Alex, Jan hendak mencium Jule, tetapi Jule menolak. Jule terlihat galau dan mengatakan akan menemui Alex dan mungkin tidak akan kembali. Jan turun dari mobil dengan perasaan marah dan kecewa. Kemudian Jule mengikutinya, mereka berpelukan. Jan menunggu di kafe lokal. Jule lanjut menemui Alex. Jan menunggu dengan setia hingga tengah malam, berharap Jule segera kembali. Jan tertidur di depan rumah orang menunggu Jule kembali. Jule kembali, mereka berpelukan penuh cinta. Dan film pun tamat. Thanks guys.